Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tuh berkaitan dengan segitiga atau berkaitan sama trigonometri. Jadi sebelum kita masuk ke soal nomor 2, kita coba lihat dulu sedikit materi pada materi trigonometri. Nah, di sini tuh modul 14, topiknya itu trigonometri dan aplikasi trigonometri. Silakan coba teman-teman buka modulnya. Ini tuh ada banyak materi ya terkait dengan trigonometri, terkait dengan sudut, terkait dengan aturan kosinus dan sinus. Silakan teman-teman baca aja. Di sini tuh saya akan lebih fokus ngebahas tentang segitiga. Jadi di sini tuh ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti panjang sisinya itu sama gitu. Jadi panjang dari titik ini ya, saya misalkan titik A, sini B, sini C. Gitu. Jadi panjang dari A ke B itu nilainya sama dengan panjang B ke C dan sama nilainya panjangnya itu dari C ke A. Gitu. Jadi bisa kita tulis AB itu sama dengan BC sama dengan CA. Gitu. Jadi AB, BC, CA itu panjangnya sama. Terus sudutnya, ketiga sudutnya itu sama nih, 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Gitu. Terus berikutnya ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu yang panjang itu sisi ininya ya, sisi kakinya. Ini tuh nilainya sama panjangnya. Kalau saya buat di sini itu A, di sini B, di sini C, maka bisa kita katakan bahwa panjang AC, ya kan, panjang A ke C itu sama dengan panjang B ke C. Gitu. Nah, ini segitiga sama kaki. Gitu. Terus di sini sudut A dan sudut B itu nilainya sama. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Gitu. Jadi nilai sudutnya ini tuh sama. Kalau ini 30 derajat, maka ini 30 derajat. Kalau ini itu 45 derajat, maka di sini 45 derajat. Nah, terus juga ada segitiga sembarang. Ini nggak akan saya bahas ya, karena ini tuh jarang dikeluarkan di soal-soal ujian. Terus juga di sini ada segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku maka di sini tuh membentuk siku-siku ya. Membentuk siku-siku tuh tegak lurus gini. Jadi di sini tuh tegak lurus. Ya kan? Nah, siku-siku itu kan sama dengan 90 derajat ya. Jadi di sini tuh nilainya itu 90 derajat. Gitu. Nah, kemudian yang harus kalian ingat bahwa pada segitiga jumlah sudut segitiga itu nilainya sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di segitiga sama sisi ya, di sini kan 60, 60, 60. Kalau kita totalin hasilnya berapa? Hasilnya 180. Gitu. Terus di sini pada segitiga sama kaki, sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu harus nilainya sama dengan 180 juga. Terus juga pada segitiga sembarang juga sama nih. Jadi ketiga jumlah sudutnya ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan 80 derajat. Gitu. Nah, terus di sini kan ada depan, ada samping, ada miring ya. Nah, kalau sin theta itu kan sama dengan depan per miring atau bisa disingkat demi. Depan per miring. Depannya itu kan apa? Depannya itu A. Miringnya itu apa? Miringnya itu ini ya. Miringnya itu C di sini. Gitu. Terus untuk cos, kalau cos theta itu kan samping per miring gitu atau disingkat sami. Sa per mi. Nah, samping itu kan B ya. Samping itu B, miringnya itu C. Gitu. Nah, terus ada tangan. Tangan theta. Nah, tangan theta itu desa, depan per samping. Sama dengan depannya itu kan A ya. Depannya itu A, terus sampingnya itu B. Gitu ya, disingkat desa. Gitu. Nah, terus di sini pada segitiga siku-siku itu kita bisa memanfaatkan teorema Pitagoras. Ya kan? Nah, kalau kalian masih ingat teorema Pitagoras, di sini kalau saya gambarkan, ini tuh saya gambarkan ulang, jadinya bentuknya kayak gini. Ya kan? Bentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini itu sisi B, C, A. B, C, A.
Nah, kemudian di sini kalau kita pengen mencari sisi miring itu kan C ya. Sisi miring itu C. Kalau kita pengen mencari sisi miring, itu nilainya sama dengan akar depannya dipangkatkan 2 ditambah sampingnya dipangkatkan 2. Jadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Gitu. Nah, terus kalau pengen mencari A, itu nilainya gimana? A itu sama dengan miringnya. Miringnya dipangkatkan 2 dikurang sampingnya dipangkatkan 2. Jadi C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Terus kalau pengen nyari B gimana? B itu sama dengan akar miringnya dipangkatkan 2 dikurang depannya dipangkatkan 2. C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Gitu. Nah, ini materi dasar pada trigonometri yang akan kita bahas di soal nomor 2. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk aja ke soal nomor 2.